Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila an qala. Al-babu salisu fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi. Bermula bab yang ketiga itu di dalam menjelaskan adabnya al-muta'allimi seorang santri ma'a syaikhihi di hadapan gurunya. Wa fihi dan itu di dalam al-babu salis isna asyara bermula 12 nau'an macam habis minal adabi daripada adab. Nah. Ya, jazakumullah khair. Ininya enggak dibawa isinya. Jadi di dalam bab yang ketiga ini insyaallah nanti ada kurang lebih 12 macam adab-adab seorang santri yang harus dilakukan oleh santri ya untuk kita semua ya. Termasuk pribadi saya. Yang harus dilakukan oleh kita semua. Al-awwalu yang pertama yanbaghi li talibi an yuqaddima an-nadhara wa yastakhirallaha ta'ala fi man ya'khudhu al-ilma anhu. Yang bagi seyogianya li talibi bagi pelajar apa hendaknya yuqaddima mendahulukan an-nadhara akan sebuah penelitian wa yastakhiru dan beristikharah wa yastakhira dan beristikharah siapa at-talib Allah kepada Allah Ta'ala fiman kepada siapa ya'khudhu mengambil siapa at-talib al-ilma akan sebuah ilmu anhu darinya man. Seyogianya kita para santri sebelum kita belajar maka yang hendak kita dahulukan adalah diteliti dulu. Kepada siapa kita belajar, apakah kemudian guru itu lahu sanadun muttasilun, apakah guru itu memiliki sanad yang mutasil yang nyambung dengan guru sebelumnya atau tidak. Diperhatikan dulu apakah guru itu pernah belajar kepada syekh yang lebih darinya atau tidak. Dan itu pun harus diperhatikan. Setelahnya kemudian yang hendak dilakukan oleh santri itu adalah beristikharah. Meminta apa? Meminta pertolongan agar kemudian Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan kita harus kepada siapa kita mengambil ilmu. Gitu ya. Wa yaktasiba husnal akhlaqi wal adabi minhu. Wa yaktasiba dan berupaya siapa santri akan husnal akhlaki bagusnya akhlak wal adabi dan adab minhu kepadanya man. Siogianya juga seorang santri ketika sudah pada akhirnya mendapatkan seorang guru maka hendaknya seorang santri siapapun itu baik yang di pesantren ataupun di luar pesantren hendaknya ia memperbaiki akhlaknya, memperbaiki adaban-adabannya kepada seorang guru. Yang insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Wal yakun in amkana miman tasbutu ahliyatuhu
Wal yakun, dan jadilah seorang santri in amkana, jika memungkinkan, miman, kepada orang yang tasbutu, pasti apa ahliyatuhu, keahliannya, human. Kalau memang memungkinkan pada akhirnya belajar kepada orang yang memang ahli betul di bidang itu, belajarlah kepada mereka. Ya, diperhatikan gurunya, nahwunya pol enggak, sorofnya pol enggak, gitu. Ilmu-ilmunya pol atau enggak. Maka kalau kiranya kita temukan ada guru yang memang pol banget gitu, silahkan belajar kepada guru tersebut, ya. Dan kalau sudah menemukan guru itu, jangan disia-siakan. Akhlak kita itu ditunjukkan kepada mereka, adab kita pun ditunjukkan kepada mereka. Sebab wasilatul barokah, wasilah daripada berkah itu adalah taqaddumul akhlak, mendahulukan akhlak kepada siapa? Minhu, kepada orang yang memang dimana kita belajar kepadanya. Ya, nanti beberapa hal insyaallah nanti dibahas oleh Bahasim. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan betul-betul pasti apa syafaqatuhu, rasa kasih sayangnya. Perhatikan gurunya apakah punya rasa kasih sayang kepada murid atau tidak. Mana diantara salah satu ciri kasih sayangnya seorang guru, ketika seorang santri salah ditegur oleh gurunya. Ketika kemudian ada seorang santri yang akhlaknya kurang baik, diperbaiki akhlaknya. Itu diantara syafaqahnya, kasih sayangnya seorang guru terhadap santrinya. Gitu. Wa dhaharat muru'atuhu, dan nampak apa muru'atuhu, wibawanya nampak, terasa oleh kita. Ketika bertemu dengannya itu seperti ada sesuatu yang ajaib, itulah. Sehingga pada akhirnya hendak berkata-kata pun nggak berani berkata-kata. Ya, wibawanya itu betul-betul nampak, terlihat wibawanya. Wastaharat siyanatuhu, dan masyhur apa siyanatuhu, perilakunya. Ya, perilakunya baik itu dikenal. Misalnya ada seorang santri memang bertanya pada akhirnya kepada siapa? Ada kawannya guru misalnya. Nanya, Ustadz, Kang, punten, Ustadznya dulu sealumni ya sama guru kami. Oh iya, dulu belajarnya guru kamu tuh gimana? Oh, Masya Allah, beliau itu begini. Semasa dia di pesantrennya begini begitu, luar biasa banget ya pokoknya. Mantap. Nah, sehingga pada akhirnya istaharat, masyhur, dikenal memang pada akhirnya perilakunya itu memang dikenal. Wa kana ahsana ta'liman, dan ada siapa guru itu ahsana, paling baik takliman, pengajarannya. Mana paling baik pengajarannya? Satu, dari sifatnya baik. Ya. Kemudian yang kedua, dari sisi pengajarannya, apa yang disampaikan difahami. Sekalipun terkadang yang dibahas atau yang dijelaskan itu nggak panjang lebar, tapi kita tuh faham. Wakana ahsana takliman. Guru itu baik dalam membuat metode pembelajarannya. Wa ajwada tafhiman, dan paling cocok atau baik, bagus tafhiman dari sisi memberikan pemahamannya. Jadi pelajaran yang sulit pun itu pada akhirnya beliau ringkas menjadi sesuatu yang paling mudah di hadapan para santri itu. Itu guru yang baik gitu. Ya. Bukan pada akhirnya puntenlah itu pintu surga ditutup dulu. Ya kan ini Ramadan, Ustaz. Ramadan mah terbuka katanya pintu surga. Tutup dulu. Tutup dulu. Masalah nak tiris. Wah, sunyi kan? Sunyi. Begitu ya. Gimana tadi? Ya. Iya.
Jadi guru itu tidak justru malah membuat sulit dalam memahami para santri. Seharusnya makanya mudah-mudahan juga kalian nanti bisa jadi sosok seorang guru yang memang gurunya itu betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika menjadi seorang guru maka harapannya adalah ketika pada akhirnya ada hal-hal yang sulit itu kemudian kalian bikin metode yang mudah pada akhirnya dipahami oleh banyak orang gitu. Buat metode jurumiyah jelimat gitu ya, jelimat Imriti ngejelimat, Alfiyah ngejelimat, kamu buat semudah mungkin gitu loh. Dibuat semudah mungkin. Nah, itu sosok guru adalah mereka-mereka yang pada akhirnya memberikan faham kepada santrinya dengan baik. Ya. Dan berkesan, membuat kesan yang indah pada akhirnya terhadap santri, terngiang-ngiang ucapannya, keinget-inget omongannya, mau ngelakuin salah, ingat omongan guru, astagfirullahaladzim. Cek guru abdi teh teu meunang ieu teh. Tah, berkesan, kata-katanya itu betul-betul berkesan. Fa'an ba'di salafi, maka ada ucapan an ba'di salafi dari sebagian ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu. Mereka mengatakan hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Alhamdulillah. Hadza bermula ini ilmu, dinun adalah ilmu agama. Maka karena ini adalah ilmu berkaitan dengan agama, fanzuru maka telitilah oleh kalian aman terhadap siapa ta'khudhu kalian mengambil dinakum, ilmu agama kalian. Dari siapa? Betul kan? Jelas tidak? Ya, dari sisi silsilah atau sanadiyah keguruannya jelas atau tidak, diperhatikan hal itu. Agar kenapa? Agar kita berhati-hati dalam hal-hal ilmu agama, tidak sembarang. Wow. Labanul jannah Enta ta'rif? Labanul jannah, laban al jannah. Hadza huwa labanul jannah. Wa tu'khadhu min matbakhi Darul Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Ada sungainya. Masya Allah, rasanya luar biasa. Surga banget ya. Ntar dulu, ini airnya bukan air dari toren kan? Kan ya? Dari takbil miyah ya. Oke, aman. Masalahnya airnya lagi nguning. Oke. Mana itu? Yang kedua, yajtahidu an yakuna syaikhu mimman lahu alal ulumi syar'iyyati. Yajtahidu an yakuna asyaikhu mimman lahu ala al ulumi syar'iyyati tamamut tilain. Dan berupaya santri, berupaya untuk yakuna, hendaknya ada siapa asyaikhu, seorang syekh, seorang guru itu mimman, bagian dari orang-orang yang lahu itu memiliki man alal ulumi syar'iyyati, atas ilmu-ilmu syariatnya, tamamut tilain, bermula sempurnanya pengetahuan. Artinya berupaya untuk mencari seorang guru yang kemudian guru itu pada akhirnya memang betul-betul sempurna dari sisi pengetahuannya, sempurna. Ya. Walau miman walau mimman yusiqu bi min masyayikhi asrihi kasratu bahsin wa tulu ijtima'in. Dan lagu baginya syekh mimman itu dari orang-orang yang yusiqu,
dipercaya bihi baginya man min masyayikhi asrihi dari guru-guru sezamannya, apa kasratu banyaknya bahsin pembahasan, watulu ijtima'in dan lamanya berkumpul dengan syekh. Perhatikan pula guru itu apakah kemudian guru itu sering kali bermulazamah dengan guru-guru di zaman beliau-beliau itu, ataukah kemudian apakah guru itu lama berkumpul berbarengan dengan guru-gurunya. Ya, itu juga diperhatikan. La mimman akhadal ilma an butunil auraq, bukan dari orang-orang yang akhadha mengambil siapa man al ilma akan ilmu an butunil auraq dari lembaran-lembaran. Ya. Karena berbicara ilmu, buku sudah di mana-mana ya. Buku terjemah-terjemah itu sudah banyak, sudah merebak luas. Ya. Nah, kalau ngambil apa? Ngambil ilmu itu diambil dari memang orang-orang guru-guru yang dulunya pernah belajar kepada gurunya lagi. Tidak hanya sebatas dari siapa? Dari buku-buku. Boleh ngambil dari buku-buku itu, boleh saja, tidak jadi masalah. Tapi ditanya apakah pernah mereka itu bermulazamah dengan gurunya lagi atau tidak, gitu ya. Yang bahayanya adalah mendapatkan seorang guru yang memang cerdas, tapi kecerdasannya hanya lewat buku-buku saja. Walam ya'rif bisuhbatil masyayikhil haddaqi, dan belum pernah ya'rif mengenal siapa syekh bisuhbatil masyayikh, bergabung dengan al-masyayikh, para guru-guru al-haddaqi yang cerdas. Hanya mendapatkan ilmu dari buku, tapi belum pernah sama sekali mengenal yang namanya bergabung, berbarengan dengan para ulama. Hanya dari buku-buku saja, itu juga harus diperhatikan. Qala Imamuna Syafi'i, berkata siapa imamuna, imam kita Asy-Syafi'i, nyatanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man tafaqqaha, barang siapa tafaqqaha yang menjadi cerdas, pandai, min butunil kutubi, tapi hanya dari buku-buku saja, maka pastinya dia akan doya'a, mengabaikan al-ahkama, hukum-hukum. Mana diantaranya? Maka salah satu diantara manfaat kita bertemu dengan seorang guru itu, ketika kita mendapatkan ilmu dari guru, maka tidak hanya mendapatkan ilmunya saja, tapi kita mendapatkan apa? Akhlaknya, kita dapatkan pribadinya, kita dapatkan sifatnya, kita dapatkan karakternya, kita juga dapatkan bagaimana dia berperilaku, kan begitu. Sehingga pada akhirnya yang berbekas bukan hanya ilmunya saja, tapi akhlak-akhlaknya pun, bagaimana seorang guru pada akhirnya dia memberikan kesan yang terbaik kepada santrinya lewat perilaku dan sifatnya, gitu loh. Gitu ya. Itulah manfaat kenapa pada akhirnya kita mendapatkan ilmu dari langsung seorang guru, bukan hanya ilmunya saja. Tapi kalau dari buku, terkadang apa yang terjadi? Kita baca, kita paham, kita ngerti, tapi terkadang kita lalaikan itu. Ya. Dan kita lupakan itu, bahkan tak pernah sedikit pun untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena belajarnya lewat buku. Tapi kalau belajarnya langsung lewat guru, kita bisa lihat lelahnya seorang guru seperti apa, capeknya seorang guru mendidik santri seperti apa, sehingga pada akhirnya berbekas. Ketika kita belajar pun, oh iya ya, teringatnya dengan apa? Teringat dengan gurunya. Iya Allah, guru urang kayak gitu, capek, lelah etate, pegel etate, ngurusan urang teh pegel. Ya Allah. Nah, jadi sampai pada akhirnya yang berbekas itu bukan hanya ilmunya saja, tapi perilakunya. Itu bedanya di situ ya, Zat ya.
Bedanya kita belajar lewat TikTok sama belajar dari Instagram ataupun YouTube itu bedanya di situ. Makanya begini, adik-adikku, kalau kiranya kalian temukan ada seorang syekh yang pada akhirnya dia terkenal lewat YouTube itu, datangi. Ya, datengin. Bukan hanya tahu dari YouTube saja, tapi datang. Apa tujuannya? Istifadah. Tujuannya adalah mengambil manfaat dari seorang guru. Apa diantaranya? Akhlaknya, gitu loh. Itu bedanya ya. Dapat kata-kata quotes, dapat quotesnya. Jadilah tahu dengan quotes itu, ngertilah dari quotes itu. Tapi pertanyaannya, setelah dapat quotes itu, sudah diamalkan quotes itu? Kadang-kadang enggak. Itu ya, hanya dihafal doang. Itu wasalis yang ketiga. An yanqada li syaikhihi fi umurihi wa la yakhruja an ra'ihi wa tadbirihi. An yanqada, hendaknya yanqada, tunduk siapa santri li syaikhihi, kepada gurunya. Loh, kita ini santri ya. Ketika kita punya guru, tunduk kita kepada guru selama ketundukan kita, perintah dari seorang gurunya adalah sesuatu yang memang sesuai dengan syariat Allah. Fi umurihi, di dalam setiap perintah-perintahnya, hi syekh, wala yakhruja, dan tidaklah keluar, an ra'ihi, dari penglihatannya seorang guru, wa tadbirihi, dan pengasuhannya seorang guru. Artinya jangan kita pada akhirnya keluar dari pengawasan guru. Harus demen, harus suka, harus cinta dengan apa? Dengan pengawasan seorang guru atau pengasuhannya guru. Sebab mau tidak mau kita ini santri harus mau tidak mau untuk apa? Untuk selalu diasuh oleh gurunya. Jangan keluar dari asuhan guru itu. Makanya sekalipun ketika kalian tuh keluar dari pesantren Darul Furqan, itu harus ingat dengan apa? Ingat dengan asuhan gurunya. Ya. Diingat, oh kata guru nggak boleh begini, kata guru nggak boleh itu, nggak boleh ini, jangan ini. Sehingga pada akhirnya kalian akan selamat ketika ingat dengan kata-kata seorang guru. Nah itu. Ya. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibi al mahiri fayastamiruhu fima yaqsiduhu wa yataharra ridahu fima ya'maluhu wa yubaligu fi hurmatihi wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi khidmatihi wal ya'lama anna dhullahu li syaikhihi izzuhu wa khudu'ahu lahu fakhruhu wa tawadu'ahu lahu rif'atuhu. Bahkan yakunu, ada ya, diulang. Atofkan saja. Bal yakuna ma'au kal marid, bahkan yakuna, hendaknya ada siapa santri ma'au, bersama seorang guru itu kal maridi, seperti orang yang sakit, ma'a, di hadapan atau bibi, seorang dokter al mahiri, yang pandai. Jadi perilakunya seorang santri di hadapan seorang guru hendaknya seperti orang yang sakit yang ada di hadapan seorang dokter. Loh, maksudnya bagaimana? Fayastamiruhu, kemudian atofkan saja, fayastamirahu fima yaqsidu, kemudian yastamira, berkonsultasi siapa santri kepada guru atau kepada dokter, fima yaqsidu, di dalam apapun, yaqsidu, yang ia maksud, pada ma. Ketika kita sedang sakit, otomatis kita minta apa? Minta saran daripada seorang dokter atau berkonsultasi kepada seorang dokter. Dok, ini saya punya penyakit ini sekian lama begini, ini harusnya saya seperti apa? Dan apa yang harus saya konsumsi? Dan yang harus saya lakukan seperti apa? Nah, santri di hadapan guru harus seperti itu, harus banyak-banyak berkonsultasi.
Wa yataharra ridahu fima ya'maluhu. Wa yataharra, dan hendaknya seorang santri itu meneliti ridahu, akan ridhonya seorang guru, fima, di dalam apa saja yang mana ya'malu, melakukan siapa santri padanya mah. Coba juga diperhatikan apakah perilaku kita ini akan mendatangkan ridhonya guru atau tidak. Ya. Tidak hanya kemudian kita belajar tapi tidak meneliti perilaku kita di hadapan guru. Apakah perilaku kita ini akan menghasilkan mendatangkan ridhonya guru atau tidak? Itu pun perlu diperhatikan. Wa yubaligha fi hurmatihi, dan bersungguh-sungguh siapa santri fi hurmatihi, di dalam menghormati gurunya. Kita santri harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk menghormati guru. Wa yataqarrabu ilallahi ta'ala, dan diulang, wa yataqarraba ilallahi ta'ala bi khidmatihi. Wa yataqarraba, dan berupaya mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah, bi khidmatihi, dengan berkhidmat pada guru. Maka khidmatnya kita kepada seorang guru itu termasuk daripada apa? Termasuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mau tidak mau. Sebab ketika kita dekat dengan seorang guru, khidmat dengan seorang guru, maka sepadannya kita sedang apa? Sedang mengingat Allah. Mana kalaulah kita lihat seorang guru, yang diingat itu bukan gurunya, tapi yang diingat adalah ilmu agama. Yang diingat adalah agamanya, bukan hanya gurunya saja yang diingat, tapi agama yang kemudian kita ambil dari mereka. Sehingga pada akhirnya itu pun menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, berkhidmat itu. Waliya'lama, dan hendaknya ya'lama, mengetahui siapa seorang santri, annadullahu, bahwa tunduknya seorang santri li syaikhihi, kepada gurunya, adalah izzuhu, kemuliaannya santri. Ya. Tunduknya kita pada seorang guru itu menunjukkan kemuliaan kita, ya, di dalam agama. Wa khudu'ahu, dan patuhnya seorang santri lahu, kepada seorang guru, adalah fakhruhu, adalah kemuliaannya seorang santri. Wa tawadu'ahu, dan tawadu'nya, rendah hatinya seorang santri, lahu, kepada seorang guru, adalah rif'atuhu, keagungannya seorang santri. Santri ingin mendapatkan keagungan, maka tunduklah kepada guru. Santri ingin mendapatkan keagungan, ya, derajat yang tinggi, maka patuhlah kepada seorang guru. Selama perintah itu dari seorang guru tidak keluar dari hukum-hukum syariah. Warabi'u, yang keempat, an yanzura ilaihi bi ainil ijlali wa ta'zimi, hendaknya yang guru melihat siapa santri ilaihi, kepada gurunya, bi ainil ijlali, dengan pandangan ijlal, mengagungkan, wa ta'zimi, dan membesarkannya. Ya. Jangan memandang kepada seorang guru dengan pandangan-pandangan yang sinis. Ya. Jangan memandang seorang guru dengan pandangan-pandangan yang pada akhirnya menyakiti kepada seorang guru. Ya. Apa sih bahasa ngeleleweh kah? Ya, ngeleleweh. Nah, tidak boleh itu ya. Ya, kepada guru siapapun guru kalian, nggak boleh sampai melihat guru sampai begini nih, lihat. Ini nggak sambil miring. Nggak boleh ya, awas. Wa ya'taqida, dan hendaknya meyakini siapa santri, fi, itu di dalam seorang guru,
darajatul kamal. Ya. Bermula diulang. Wa ya'taqida fihi darajatal kamali, dan meyakini siapa seorang santri fihi pada dirinya seorang guru darajatal kamali akan adanya tingginya atau sempurnanya derajat. Sebagaimana dalam Imri itu gimana bunyinya? Wa kullu man lam ya'taqid lam yanfi. Fanas'alul mannana ayyujirona minar riya mudha'afan ujurana. Orang yang meyakini sesuatu, maka apa yang diyakininya akan menimbulkan kemanfaatan. Ketika kita yakin bahwa seorang guru itu pada akhirnya dia memiliki derajat yang tinggi, maka sesungguhnya meyakininya seorang santri akan derajatnya seorang guru itu pun akan memberikan kemanfaatan. Mana diantaranya? Ketika kita mengagungkan kepada seorang guru, maka kita akan serius dan fokus dengan apapun yang pada akhirnya diucapkan oleh seorang guru. Ya. Tidak pernah akan ada tersakiti, kesinggung, kesindir, kesepet gitu loh. Ya, kesepet, tersindir hatinya. Enggak. Kenapa? Karena meletakkan seorang guru itu punya derajat yang tinggi. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Maka sesungguhnya dalika hal itu meyakini derajat yang mulia terhadap seorang guru itu aqrabu lebih mendekatkan ila naf'ihi pada kemanfaatan bihi pada seorang santri. Qala Abu Yusuf sami'tu salafa yaquluna man la ya'taqid jalalata ustadi la yuflih. Qala berkata siapa Abu Yusuf? Abu Yusuf kan? Iya, saya kan bapaknya Yusuf. Ya. Qala bukan saya, Pak. Qala Abu Yusuf berkata siapa? Syekh Abu Yusuf sami'tu mendengar siapa aku salafa dari ulama-ulama terdahulu yaquluna berkata siapa asalaf man la yataqidu barang siapa yang la tidak yataqidu meyakini siapa man jalalata akan keagungannya ustadznya man la yuflih maka tidaklah ia berhasil. Fala yuqatiba syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi. Kemudian tidaklah juga yukhatiba menyapa syaikhahu pada gurunya bita'il khitab dengan tak khitab. Mana tak khitab itu? Anta. Ustaz, nah, kamu lagi apa? Waduh, kamu lagi apa? Enggak, aku mah enggak ada lagi. Awas, jangan manggil kamu kepada seorang guru. Kokoh, siap. Gak boleh ya, apa? Ustazah, kamu lagi apa? Gak boleh. Ya, gak boleh. Wakafi dan kaf khitab. Ya. Ustaz, ini punya kamu bukan? Wah. Ustazah, kamu ngerasa kehilangan ini enggak? Kamu ngerasa kehilangan ini. Awas, jangan ucapkan bahasa kamu kepada seorang guru enggak baik. Wala yunadiyahu bismihi dan tidak juga yunadia memanggil siapa santrihu pada syekhnya bismihi dengan namanya. Les. Man, dek mana man? Guys. Ayo ke bapak wani tuh Ani. Awas. Sin. Awas. Gak boleh panggil sun. Sekalipun misalnya begini anak-anakku ya. Ketika kalian pun pada akhirnya mengabdi di pondok, mengajar misalnya, bareng dengan siapa? Pada akhirnya bareng dengan Kang Yasin. Ya, itu jangan sun sansin. Ya, tetap itu juga guru kamu. Jangan panggil.
Sin ngudud hai wani sin ngudud yu cenah ngajak ngudud kakang Yasin ngagerokeun make ngaranna make ngaranna yuk ngudud sin ae wani-wanian mentang-mentang bareng akhirnya kemudian sama-sama mengajar iya wani-wanian manggil sun sansin lahnya sin ya boleh Kang. Makanya kenapa dibiasakan di pondok ini manggilnya kakang teteh. Paham ya? Apa maksudnya? Ketika pada akhirnya kalian ada yang ngabdi, adik-adik kamu manggilnya Pak Teteh tetap. Ya. Sekalipun yang tua ke yang muda manggilnya Pak Teteh. Ya. Teh Hajijah lagi apa? Teh Aida lagi apa? Manggilnya Teteh. Dah. Akhirnya ketika kalian ngajar punya murid manggilnya Aida, astagfirullahaladzim, tersopan pisan. Ya, itu siapa tuh namanya tuh? Si Junaid yang dulu pernah ngajar. Si Junaid yang dulu pernah ngajar mutolaah. Waduh, itu tuh si Yasin yang dulu pernah ngajar mutolaah. Mafujot. Ai wani-wani manggil si Yasin. Awas ya, enggak boleh. Bal yaqulu akan tetapi ucapkan ya sayyidi wahai tuanku, ya ustadi wahai guruku. Wala yadhkurahu aidan fi ghaibati bismihi, dan tidak pula yadhkura menyebut siapa santri syekhnya aidan halnya juga fi ghaibati di waktu ghaibnya santri. Ngerti waktu ghaib? Ketika seorang santri tidak sedang berhadapan dengan seorang guru, lagi jauh dengan guru. Itu tidak boleh juga menyebut bismihi dengan namanya. Si Yasin, si Irfan, wani sya. Wani manggil kiai ngaran. Saha ngaran eta? Astagfirullahaladzim. Sekalipun sedang tidak di hadapan gurunya, tidak boleh seorang santri memanggil namanya, nama panggilannya. Illa terkecuali makrunan, terkecuali dibarengi bima dengan kalimat yus'iru yang memberi kesan apama bitakzimihi dengan pengagungan pada seorang guru. Mana contohnya? Seperti contoh qala asy-syekhul ustad kada. Telah berkata dulu guru kami ya, Asy-Syekh Al-Ustad Yasin Fadila dulu pernah mengatakan kepada kita, boleh ya panggil nama tapi didahulukan dengan panggilan pengagungan. Misalnya Teh Salwa dahulu pernah diajar oleh Kiai Ghazali. Ya. Dulu ingat nggak ketika kita bareng dengan Kiai mana? Itu Kiai Ghazali. Wih, Masya Allah, beliau itu luar biasa, pernah memberikan nasihat kepada kita. Panggil nama dengan kiainya dulu, ustadznya, embahnya, abah, yai. Itu loh. Panggil dengan nama-nama kemuliaan, jangan langsung namanya. Itu kagok nama guru. Satria. Waduh. Manggil namanya itu enggak boleh. Secara langsung enggak boleh. Atau qala syekhuna, atau ucapkan syekhuna, guru kita, yaitu bla 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 bla, au nahwa dzalika, atau mohon maaf, au nahwi dzalika, atau lain sebagainya. Jangan sembarang nyebut nama ya, tidak boleh. Wal khamisu, dan yang kelima, an ya'rifa lahu haqqahu. Hendaknya ya'rifa mengetahui siapa santri
lahu haqqahu, terhadap gurunya, haqqahu akan hak-haknya guru. Kita harus juga sadar bahwa seorang guru punya hak. Mana haknya guru? Guru itu butuh istirahat. Jangan di waktu istirahatnya seorang guru ngegudak-gudak guru. Tot, tot, tot. Guru lagi tidur, guru lagi istirahat, diganggu. Ya. Guru lagi santai. Ya, dimana ketika santainya seorang guru mungkin boleh jadi sedang menghilangkan rasa penatnya seorang guru. Ya, karena mungkin di waktu-waktunya beliau ya dipakai untuk apa, murojaah, dipakai untuk mutolaah dan sebagainya. Beliau ada waktu senggang untuk apa, ngopi, ngudut. Itu jangan diganggu tuh. Ya, jangan diganggu waktu-waktu mereka itu ketika lagi ngudut, lagi ngopinya itu jangan diganggu. Kenapa? Boleh jadi lagi refreshing. Karena refreshnya seorang kiai mah ya begitu. Ya, nyantai, ngudut, ngopi, do. Atau mual bakal lah tuh kiai refreshing ke mana? Refreshing ke mana? Ke mall. Refreshing nak kiai ke mall. Ah, paling banter-banter refreshing nak kiai mah ngudut jengop, ngopi, geus gitu bagus. Tuh kiai-kiai mah da mual bakal ke mana? Ka diskotik je. Waduh, mual. Kalaupun ada jarang ya, kalaupun ada kiai yang refreshing ke mall, ke pantai, itu pun jarang. Dan mayoritasnya para kiai mah refreshingnya apa? Refreshingnya ya ngopi, ngudut sambil apa? Sambil zikir. Itu kiai-kiai mah. Masya Allah. Ya, kiai ngaranna tah. Ya keriut ke pantai. Mending ke pantai zikir, kadang-kadang henteu. Tuh. Ya, santri harus tahu bahwa guru pun punya hak. Guru juga punya haknya. Jangan ganggu waktu-waktunya mereka. Ya. Waktunya makannya guru itu jangan diganggu. Guru lagi makan digudeg-gudeg. Ustaz, lagi makan. Masya Allah, Pak Haji, Bu Haji, Kiai oge manusia. Butuh makan, butuh istirahat. Oh, lah tuh 24 jam. Dipakai terus-terusan geder mah Pak, waduh manusia. Ada kalanya mungkin boleh jadi sakit. Kalau kemudian waktu-waktunya itu diporsir begitu. Ya. Dihabiskan waktu-waktunya, tidak ada istirahat bagi mereka, tidak ada makan bagi mereka. Masya Allah. Ya. Kemudian misalnya ya, pondok itu beli mie, misalnya beli mie atau dapat mie 5 dus atau 10 dus misalnya. Itu tidak hanya santri saja, ada hak-haknya guru juga, ada haknya guru. Jangan kemudian kamu berpikir, tuh ya, guru yang tidak pernah memikirkan santrinya. Itu kan mie gorengnya santri, bukan mie gorengnya santri, mie gorengnya pondok. Yang pada akhirnya kemudian riayatut thalabah, tahu riayatut thalabah? Pengasuh pesantren itu pada akhirnya bagi mana haknya guru, mana haknya santri. Guru masa nggak dibagi, atupan guru ge manusia dahar kedah-dahar. Ya, ngaji tengejo lapar. Ya kan? Ngejo tengaji sasar. Jadi kudu balance satu. Ya. Jangan hanya mikirin santrinya doang, udah guru ge butuh pikirin. Apa dia atuh tolak bangga mikirin teh salwa, mikirin teh salwa. Salwanya udah makan belum? Makannya pakai apa? Loh, itu juga dipikirin. Ya, karena guru siapa? Guru kalian. Kang Yasin dipikirin nggak Mariatul Thalabah? Dipikirin. Ketika nanti per bulannya gimana, dapat kesejahteraan atau tidak, dipikirin itu Pak. Jangan bilang begini, udah guru-guru kita kan ikhlas.
Lillahi ta'ala, Pak, eta manusia, Bu Haji, eta manusia. Butuh jajan, butuh seblak. Butuh bakso bakar, butuh teh. Apa seorang guru nggak boleh merasakan seblak? Iya Allah, boleh. Apa guru nggak boleh ngerasain bakso bakar? Ya boleh, masa ya guru nggak boleh makan bakso bakar? Wong aneh-aneh aja Pak. Eta oge boga letahna sarua jeung urang. Jangan ketika misalnya ngelihat guru lagi makan bakso bakar, tuh gurunya nggak pernah mikirin santri. Astagfirullahaladzim. Guru boga haknya. Guru boga hak. Jangan bilang itu guru nggak pernah mikirin santri. Makan enak-enak mulu. Ya biarin. Saya selama di pondok pun nggak pernah banyak komentar ketika guru saya makan daging ayam. Sayanya makan tempe. Gak pernah saya komentar. Kenapa saya pikir begitu? Karena saya tidak bisa membalas jasanya guru. Mungkin ketika saya mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah, guru saya masih makan enak. Alhamdulillah, ya Allah. Apa tujuannya? Boleh jadi dengan rasa syukurnya saya melihat guru makan enak, itu adalah balasan saya atas jasa-jasanya seorang guru. Iya mau dikomentar. Bang Haji, eta guru teh manusia. Ya, manusia biasa, bukan nabi, boy. Ya, guru itu bukan nabi, guru itu manusia biasa. Sehingga pada akhirnya lazim wajib bagi riayatut thalabah, karena kan di pondok kita ini ada riayah. Ya, di bawah pimpinan itu ada riayatut thalabah. Jadi bukan riayatul thalabah saja, riayatul asatid, Pak. Ya, di bawah pimpinan itu ada orang-orang yang pada akhirnya ngurusin santri sama ngurusin guru. Sehingga pada akhirnya nanti riayah ini akan memberikan laporan kepada siapa? Kepada pimpinan, kepada kiai. Ini loh keluh kesahnya guru-guru di kita seperti ini. Ada seperti ini. Oh ya, gimana cara penyelesaiannya? Dan cara menyelesaikan itu nggak gampang, Sahili. Nggak gampang menyelesaikan problematika para asatid, ya kan? Menyelesaikan problematika para guru, para santri itu nggak gampang. Sehingga pada akhirnya ya, santri itu harus bisa apa? Bisa memahami bahwa mereka pun punya haknya. Ya. Oh, kalau dikasih sekian, guru ini cocok atau enggak? Oh, sekarang guru ini udah punya keluarganya punya anak 5. Kalau punya anak 5 berapa ya? Dihitung, dikalkulasi dengan apa? Dengan kemampuan pondok pesantren. Ini pondok ini per bulannya kira-kira dapat berapa sih keuntungannya? Oh sekian. Kalau dapat sekian, kira-kira kalau ngasih ke guru sekian, nanti buat santrinya gimana buat makannya? Wah itu Pak ngejelimet, Pak. Itu ngejelimet. Jangan dikira ya Allah enak-enak batok. Dikira aman-aman saja, tenang. Pondok aman makannya. Enggak Pak, itu di pikiran, Pak. Karena boleh jadi di antara guru-guru kamu juga yang pada akhirnya ada yang nggak makan hanya untuk siapa? Hanya untuk murid-muridnya. Hanya untuk siapa? Hanya untuk santri-santrinya. Ada yang nggak makan. Ada yang mungkin makannya dalam sehari paling 2 kali, paling 1 kali. Itu pun kadang-kadang nggak kebagian tempe, nggak kebagian tahu, nggak kebagian makanan-makanan di dapur. Pada akhirnya guru beli keluar. Nah ketika guru beli keluar jangan seudon. Wah ini guru ini sepertinya tidak memikirkan santri. Lain kitu teka bagian dahar Pak Haji. Coba lihat Kang Yasin kemarin. Ya kan? Sahur, Masya Allah. Sahur gak kebagian makan. Bayangin. Kang Yasin yang masakin malam-malam. Santri beres makan semua. Saya tanya, Sin, udah makan? Belum Kak? Hah? Belum. Kenapa belum makan? Nasinya habis. La ilaha illallah. Terus makan apa? Apa kata Kang Yasin? Gak apa-apa Kang, pakai mie aja. Oh ya udah sok masak mie. Nah ketika nanti kalian lihat Kang Yasin makan mie, itu kamu jangan bilang, tuh, mie-nya santri. Lain mie santri, hakna guru, eta Pak Haji. Itu haknya siapa? Haknya guru.
Guru. Apa mau membiarkan Kang Yasin kelaparan? Ayo orang tanggung jawab, Pak Haji. Kalau sampai pada akhirnya Teh Salwa nggak makan di pondok ini, siapa yang dosa? Kan pimpinan yang dosa. Selain pimpinan atau reng-rengan anak benar, Pak. Aduh. Ustaz Irfan benang dosana. Ya kan? Teh Imah benang dosana. Teh Amah benang dosana. Semua jajaran-jajaran kiai pada akhirnya kena dosa semua. Gara-gara apa? Gara-gara tidak diperhatikan dari sisi makannya. Tuh, jadi gitu ya. Jadi saling apa? Ketika di pondok ini, di pondok pesantren Darul Furqon, itu harus bisa saling faham, harus bisa saling memahami. Oh iya, mungkin guru saya begini. Karena boleh jadi juga ada guru-guru yang memang nggak suka tahu. Ada. Hah? Siapa? Mana? Nggak suka tuh bukan berarti pada akhirnya menghina dari sisi makanan. Karena lidah orang berbeda. Sok misalnya, saya doyan sama jengkol. Di antara kalian ada yang nggak suka jengkol? Ada. Apa kemudian ketika tidak sukanya kalian pada jengkol pada akhirnya disebut kalian sudah menghina makanan? Tidak mensyukuri nikmat? Bukan begitu, Pak. Lidah itu, baginda Nabi saat itu pernah ditawarkan daging apa? Biawak. Ya kan? Ya kan? Biawak ditawar oleh sahabat. Ya Rasulullah, aturidu hada. Mau enggak ini? Apa baginda Rasul jawab? Tidak. Sesungguhnya aku jijik melihatnya. Oh, bahasa jijik bukan berarti pada akhirnya menghina makanan, bukan. Karena mungkin lidah setiap manusia berbeda. Saya doyan sama pete, pete 5 atau 10 tangkai itu beak kata sapoe ge. Iya, wong doyan ya Pak, gimana ya? Iya. Ustadz suka yang makruh-makruh. Pan makruhna Indonesia jeung makruh Arab meureun beda meureun. Pan rata-rata orang Sumedang doyan jengkolin. Menurut orang-orang Sumedang jengkol itu wangi. Ya, iya, hukum itu apa namanya? Taduru mal illati wujudan wa daman. Berubah-ubah hukum itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan. Begitu non ya non? Ya non. Gitu. Mungkin di antara kalian juga ada yang nggak suka apa itu tahu bejret itu bejret. Bukan. Oncom. Oncom. Ada kan yang nggak suka oncom ada? Mana coba angkat tangan yang nggak suka oncom tuh 1, 2. Ya. Tapi yang lainnya suka kan? Iya. 2 orang atau 3 orang ada yang nggak suka oncom. Ya, itu juga harus dihormati. Kalau pada akhirnya nanti Teh Imah nyuruh misalnya sama Teh Hasna, udah pakai telur aja. Yang lainnya jangan iri. Tuh ya, Teh Hasna mah dikasih telur, giliran aku enggak. Pilih kasih. Bukan pilih kasih, Bang Haji. Kitanya harus bisa menghormati. Bagaimana tidak waktu ketika hari itu Satria, Masya Allah, Satria di awal-awal masuk pondok saat itu nggak doyan ini, nggak doyan itu, nggak doyan ini, nggak doyan itu. Apa yang dilakukan oleh guru kalian? Dimasakin buat Satria, khusus buat Satria. Kalau saja guru bisa memahami muridnya, maka seharusnya santri juga harus bisa paham gitu. Bukan, ya gitu tuh, Ustaz Kholis tuh, kerjanya Ustaz Kholis tuh. Mentang-mentang deket sama Satria. Pilih kasih telur. Mentang-mentang ibunya dekat itu sama Ustaz Kholis itu. Ustaz Kholis dulu kan pernah dimasakin sama ibunya Satria. Mentang-mentang dekat sama ibunya, jadi begitu. Macam apa itu? Bukan begitu Pak Haji. Loh, kalau misalnya saya paksakan, misalnya Satria, saya paksakan makan apa yang nggak suka. Misalnya saya paksakan buat makan jengkol, suka. Saya paksakan buat makan enggak lu? Bisa jadi mudarat enggak buat Satria? Mudarat, berbahaya enggak buat badannya Satria? Bisa jadi berbahaya. Gitu. Kenapa?
Pasti ada iklan. Iklan yang aneh-aneh. Begitu. Ya, jadi sehingga pada akhirnya harus bisa saling apa? Saling faham. Harus saling ngerti. Oh, begini. Kondisinya teman saya begini, kondisinya temannya begitu. Harus bisa saling faham. Jadi jangan suudzon ya, enggak boleh. Punya haknya masing-masing. Murid punya hak, guru juga punya hak. Ya, jangan ganggu waktu-waktu istirahatnya guru. Wala yansa lahu fadlahu wala dan tidaklah yansa poho sah santri lahu pada seorang guru fadlahu akan keutamaannya seorang guru ulah poho guru teh boga kautamaan guru teh boga keagungan wa an yad'u lahu muddata hayati wa ba'da mamati wa an yad'u dan hendaknya yad'u mendoakan siapa santri lahu untuk seorang guru muddata hayati selama hidupnya seorang guru wa ba'da dan setelah mamatihi wafatnya seorang guru. Jangan pernah putuskan doa kepada seorang guru. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i masyayikhina wa satidina wa ustadatina wa talabatina. Gurunya jangan juga lupa dengan doa kepada santrinya. Wa talabatana wa talibatina wa ikhwanana wa liman habba ilaina wa liman asana ilaina wa liman wa'aquna alaina al ahya'i minhum wal amwat. Doain guru-gurunya, jangan pernah putus. Jangan ngedoain guru itu nunggu matinya guru. Udahlah, nanti aja tahlilan. Satu tahlilan, yang kedua dapat BHS. Santri macam apa ini? Ngedoain guru tapi nunggu matinya guru. Jangan. Sekalipun masih hidup doakan guru-guru. Ustaz, gimana kalau baca doanya saya kumkan saja? Gak apa-apa. Karena misalnya saking banyaknya guru, maka boleh dikumkan. Mana? Masyayikhina wa muallimina wa satidina wa ustadzatina. Kumkan saja. Ustaz, kayaknya kalau begitu kurang afdol, diabsenin aja satu persatu. Mangga. Oh, anu lebok mata salwa loba teuing teh salwa. Darussalam itu punya asatid, punya guru itu kurang lebih ada 50 lebih ya. Kurang lebih dari 50 guru. Lah kalau 50 guru sebutan hiji-hiji, wah, ngabsen. Ila hadarati ustaz ini dan ustaz itu, ustaz ini dan ustaz itu yang rumahnya di sana, yang rumahnya warna kuning, yang rumahnya warna hijau, Al-Fatihah. Kumkan nggak jadi masalah. Oh, sosona dia tanilaru syaikhi, yang kuburannya di sana, yang kuburannya di situ, yang kuburannya udah hilang, yang kuburannya masih ada, yang dikotakin kuburannya Al-Fatihah. Nggak perlu juga, kumkan saja juga tidak jadi masalah. Tapi titip kalau untuk kiai mah disebutin ya teh ya. Ya Ki Ghazali, kiai siapa lagi? Kiai Kiai Asep, kemudian Kiai satu lagi Kiai Ghazali, Kiai Asep, Kiai Cecep ya, Kiai Cecep. Nah, kiai-kiai itu mau didoain, sebutin namanya. Apa tujuannya? Liniyalil barakati minhum, untuk mendapatkan berkah dari mereka. Nah, gitu. Santri harus begitu. Wa yura'iya dirdu dariyah lagi. Wa yura'iya duriyatahu wa qaribahu wa awidda'ahu. Dan hendaknya seorang santri yura'iya menjaga, mengawasi duriyatahu, ya, anak keturunannya guru. Kalau guru punya anak, punya cucu, ya, punya cicit, maka cicitnya, cucunya pun keturunannya harus dijaga sama santri, ya. Harus juga apa? Harus juga dihormatin, kan? Ki Ghazali kan punya anak ada, ya kan? Kemudian di sana ada Ustadz Jasbi, ya kan? Ustadz Jasbi juga anak daripada seorang kiai, maka hormati Ustadz Jasbi. Kenapa? Karena itu dzurriyyah keturunannya kiai. Ya.
Keturunan-keturunan anak-anaknya, cucunya, cicitnya para kiai, cucu cicitnya para guru itu apa yang harus kita lakukan? Jaga dan hormati. Tapi kan dia lebih muda dari saya. Apa saya harus juga cium tangan kepadanya? Cium tangannya. Kenapa? Karena itu duriyatnya saya. Sekalipun lebih muda dari sisi umurnya, gak masalah. Ketika kita menghormati duriyatnya, sama saja kita menghormati guru begitu. Wa qaribahu, dan kerabat-kerabatnya guru. Mana kerabat-kerabatnya? Ada kakaknya guru, ada adiknya guru tuh. Nah, itu juga dijaga, dihormatin. Ya. Keponakannya guru, itu juga harus dijaga. Kenapa? Itu kerabat-kerabatnya guru. Jaga, dihormatin. Ya. Wa awidda'ahu, dan orang-orang yang dicintai oleh guru. Siapapun itu yang dicintai guru, kita juga harus pada akhirnya jaga. Wa yata'ahada ziyarata qabri wal istighfar lahu, wa yata'ahada, dan berupaya siapa santri ziarata, untuk menziarahi qabri, kuburannya seorang guru. Kalau guru sudah wafat, jangan lupa untuk berziarah, cari informasi kabar di mana guru kita dimakamkan, di mana kuburannya, cari tahu. Ketika kita tahu, datangi kuburannya, kita ziarahi kuburannya, ya, seperti itu. Wal istighfar lahu, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala lahu, untuk guru, karena namanya guru manusia biasa, bukan nabi boy. Yang pastinya pasti seorang guru pasti punya salah. Ya, maka kita sebagai murid-muridnya, kita sebagai santri-santrinya, apa yang hendak kita harus lakukan? Beristighfar, meminta ampunan kepada Allah untuk guru. Allahumma ighfir limasyayikhina. Wa shadaqata anhu, dan bersedekah kepada seorang guru. Ngasih yang kita mampu, apa yang kita mampu berikan kepada guru, kasih hadiah. Apa hadiahnya? Alpat misalnya kalau mampu. Kalau enggak ya enggak usah bawa apel 1 kilo itu. Kalau enggak bisa, datangnya saja seorang murid kepada seorang guru membahagiakan seorang guru. Kenapa? Berarti guru itu merasa, ya Allah, alhamdulillah murid-murid kurang teh masih ingat ka urang. Itu tak guru mah, masya Allah. Wa yasluka fisamti, wa yasluka, dan menempuh siapa santri fisamti, dalam sifatnya. Contoh sifat-sifatnya guru. Kalau sifatnya baik, sifatnya adil, contoh keadilannya, ya. Contoh keadilannya, contoh sifat baiknya, contoh sifat menghargainya, contoh sifat menghormatinya, ya. Contoh sifat tolerannya, dicontoh tuh sifat-sifat yang baiknya dari guru. Wal huda maslakahu, dan petunjuk maslakahu, pada jalannya guru. Ingat petunjuk-petunjuknya, dan ingat apa saja motivasi seorang guru. Wa yura'iya fid dini wal ilmi adatuhu. Diulang. Wa yura'iya fid dini wal ilmi adatahu. Wa yura'iya, dan menjaga siapa santri fid dini, di dalam agamanya, wal ilmi, dan ilmunya. Ada tahu, halnya kebiasaan seorang guru. Santri harus bisa menjaga agamanya, harus juga bisa menjaga ilmunya, terus belajar, terus bermutalaah, sebagaimana kebiasaan seorang guru. Wa yata'addaba bi'adabi, dan beradab siapa santri bi'adabi, dengan adab-adabnya guru. Contoh adab yang baiknya guru. Wala yada al-iqtida'a bihi, dan jangan meninggalkan siapa seorang santri al-iqtida'a, akan mengikuti bihi, kepada seorang guru. Artinya jangan kau tinggalkan seorang guru yang baik, yang mau mendidik dan mengajarkanmu. Jangan pernah tinggalkan mereka.
tetap harus ingat, tetap harus ada dalam hati kita, sekalipun mereka sudah tiada, sekalipun kita sudah tidak lagi bareng dengan mereka, jangan pernah tinggalkan mereka dalam hati kita, terus diingat-ingat. Kenapa? Karena boleh jadi ingatnya kita kepada seorang guru, kita ingat kepada Nabi. Kalau kita ingat kepada Nabi, kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka pada akhirnya agama kita akan lurus karena wasilah dari seorang guru. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.